Pertama, tentu kita tetap akan bergerak secara efisien, ya. Dua pendapatan utama kita itu, ya, jadi top line kita itu akan bergantung tetap pada non fare box, ya, pendapatan non tickets, ya. Tentu ada dua pendapatan lain yaitu non tickets dan subsidi akan tetap merupakan top line dari MRT Jakarta. Tahun depan, ya, mudah-mudahan iklim ekonomi sudah lebih baik, ya. Vaksin sudah ditemukan sehingga tahun depan kita mengharapkan kembali meraih profit, ya, komprehensif, keuntungan laba komprehensif yang positif, ya. Dan apa yang akan kita lakukan, konsentrasi kita adalah setiap investasi kita itu adalah investasi yang memberikan nilai tambah, jadi added value terbesar bagi korporasi dan bagi Kota Jakarta. Nah, satu inisiatif yang kita kembangkan tadi selain properti, selain integrasi jaringan, kita juga tahun depan akan melakukan inisiatif integrasi tiketing dan tarif. Jadi tarif terintegrasi dan tiket terintegrasi juga sudah dikembangkan, ya, bersama-sama dengan beberapa perusahaan daerah. Kita membentuk perusahaan patungan untuk mengintegrasikan tiket. Nah, dengan demikian maka daya jangkau dari sistem transportasi publik modern ini akan lebih luas, kenyamanan akan lebih baik, dan sebagai konsekuensi dari itu semakin banyak orang akan naik transportasi publik. Nah, ini strategi bisnis kita untuk tahun depan. Untuk Capex 2021 sendiri seperti apa, Pak, dan penggunaannya? Capex itu ini tentu pada pembangunan konstruksi, ya, karena fase 2 itu akan berlanjut, ya. Spending capex kita itu mungkin untuk fase 2 tahun depan akan ada di sekitar 4 triliun rupiah. Kemudian kita sedang membangun transport hub, ya, di Duku Atas. Ini juga investasinya akan terus berjalan, dan kemudian investasi kita pada beberapa anak usaha, ya. Kira-kira itulah 3 capex utama. Sementara untuk OPEX itu utamanya pada upaya mengoperasikan, menjalankan operasi Ratangga kereta MRT Jakarta ini secara standar internasional. Baik, Pak William, selain ekspansi tadi di bidang properti, ada lagi nggak Pak yang lain yang akan jadi highlight gitu untuk 2021 di MRT Jakarta ini? Ya, properti is one, ya, tadi. Yang kedua adalah integrasi layanan yang tadi saya sampaikan, bekerja sama dengan PT Kereta Api Indonesia, di mana layanan, ya, MRT Jakarta itu akan berintegrasi dengan layanan kereta komuter, kemudian juga dengan kereta bandara, ya. Dan yang ketiga adalah bisnis kita di soal integrasi tiketing, ya. Jadi ini juga kita menggunakan dua sistem tentunya. Sistem yang menggunakan kartu dan sistem yang menggunakan QR codes. Jadi bisnis digital itu satu ranah yang sekarang kita rambah, ya. Jadi bagaimana kita menjadikan MRT ini sebagai platform digital, sebagai tempat di mana berbagai startup, ya, berkolaborasi dengan MRT untuk kebutuhan layanan masyarakat Jakarta dan komersialisasi tentunya.